Konsumen di toko frozen food yang berada di Jalan Raja Wali Timur, Kota Bandung ini terlihat mengantri di kasir. Sementara konsumen lainnya terlihat ramai sedang memilih berbagai jenis frozen food atau makanan olahan beku yang tersedia. Menurut kepala toko, dalam sehari setidaknya 2.000 pengunjung berbelanja beragam nugget, sosis, dan daging olahan beku lainnya yang terbagi ke dalam lebih dari 100 merek. Toko ini dirintis sejak 2003 dan telah memiliki 25 cabang di sekitar Bandung Raya. Sejak awal, kunci bisnisnya adalah tidak mengambil untung yang besar. Maksimal hanya 10% dari setiap produk yang laku terjual. Toko ini lebih menekankan pada jumlah produk yang laku. Omset alhamdulillah sekarang hampir sekitar 600 sampai 500 juta untuk satu hari. Nah itu biasanya barang apa frozen food yang kayak gimana sih? Mulai dari olahan ikannya, olahan nuggetnya, sosisnya, daging grill-grillnya kayak gitu semuanya merata untuk pembelanjaan dari 500 juta itu. Bisnis frozen food tidak hanya dilakukan dalam skala besar, tapi juga bisa dilakukan dalam skala kecil atau rumahan. Bisnis frozen food juga bisa dilakukan di rumah. Hal ini adalah untuk mendekatkan produk kepada konsumen yang berada di lingkungan perumahan. Warung frozen food yang berada di Komplek Pasir Pogor, Rancasari, Kota Bandung ini dikelola oleh Bima. Ia membuka warung frozen food di rumahnya karena melihat di kawasan perumahan itu hanya ada warung-warung biasa dan tidak khusus menjual frozen food. Dalam sehari, omset yang didapatnya antara 1 hingga 1,5 juta rupiah. Kentang goreng, bakso, daging olahan, dan nugget adalah jenis yang paling laris. Ketika memulai usaha ini, dia harus membeli 2 freezer berkapasitas 500 liter. Biayanya untuk 2 freezer ini plus 1 showcase ini, biayanya per bulan antara 400.000 lah untuk biaya listriknya, 400.000. Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, Mediani Kriseka Putri, saat ini bisnis frozen food sedang naik daun, terutama di saat pandemi saat permintaan makanan yang tahan lama dan praktis meningkat. Namun persaingannya pun ketat. Selain banyak frozen food lokal, di pasaran terdapat beragam juga frozen food impor. Karena itu, kunci keberhasilan bisnis frozen food bukan di harga yang bersaing, tapi kualitas produk. Kalau untuk trust, kita kualitas ya. Karena kalau orang Indonesia, satu ya lihat kualitas, juga lihat ke brand gitu ya, ke merek. Jadi baiknya kita bermain di kualitas. Asal harganya sebenarnya harga bersaing di sini kalau misalnya tidak terlalu jauh gitu ya dengan yang ada di pasar, itu pasti jadi favorit ya gitu. Mediani melanjutkan, bahan baku yang baik, pengolahan yang higienis, kemasan yang aman dan menarik merupakan faktor yang menentukan kualitas frozen. Apalagi jika hal itu dipromosikan lewat media sosial, maka itu semua akan menjadikannya mudah laku di pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.